Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abniyatil mudhari'il ma'lumi wal majhuli. Pasal ini menjelaskan bentuk fi'il mudhari maklum dan majhul. Sim, namakanlah mudhari'an pada nama fi'il mudhari bi hurufi na'ti dengan adanya huruf-huruf yang dikumpulkan dalam lafadz na'ti. Haitsu ta'ti, sekiranya datang apa huruf na'ti limasyhuril ma'ani pada makna-makna yang masyhur. Definisi fi'il mudhari: yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah madalla ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbal. Kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan atau kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Jadi fi'il mudhari secara wad'i memiliki dua kemungkinan waktu, yaitu hal atau sedang maupun istiqbal atau akan. Sebagai contoh, lafadz yadribu ketika memiliki zaman hal bermakna sedang memukul. Dan yadribu secara lafadz itu berkemungkinan memiliki waktu istiqbal yang bermakna akan memukul. Kecuali fi'il mudhari menjadi khusus mempunyai salah satu dari dua waktu ketika ada lafadz-lafadz yang menunjukkan pada salah satu waktu tersebut. Contoh, adribu zaidan al-ana. Sekarang aku sedang memukul Zaid. Lalu untuk contoh khusus bermakna istiqbal, yaitu ketika ada sin tanpis. Contoh, sa'adribu zaidan. Aku akan memukul Zaid. Untuk contoh yang lain, fi'il mudhari khusus bermakna mustaqbal, yaitu ketika kemasukan lan amil nawasib. Contoh, lan adriba zaidan. Aku tak akan pernah memukul Zaid. Lafadz adriba menjadi khusus mempunyai makna mustaqbal karena kemasukan lan amil nawasib. Bahkan fi'il mudhari ada yang bermakna madi atau telah dilakukan, yaitu ketika fi'il mudhari kemasukan oleh lam amil jawazim. Contoh, lam adrib zaidan. Aku tidak memukul Zaid. Lalu setelah kita mengetahui definisi fi'il mudhari, maka selanjutnya adalah alamat atau ciri untuk fi'il mudhari. Alamat fi'il mudhari adalah di awal kalimatnya terdapat salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam ungkapan ana itu, yaitu hamzah, dan yang kedua adalah nun. Yang ketiga adalah ya, dan yang keempat adalah ta. Namun tidak semua lafadz yang diawali oleh huruf ana itu adalah fi'il mudhari. Karena contoh lafadz akala bukan fi'il mudhari walaupun diawali oleh hamzah. Karena hamzah pada lafadz akala bukan huruf tambahan melainkan huruf asal, yaitu fa fi'il. Begitu juga lafadz nasoro itu bukan fi'il mudhari walaupun lafadz nasoro diawali oleh nun. Karena nun pada lafadz nasoro itu bukan huruf tambahan melainkan huruf asal. Yang juga nun pada lafadz nasoro adalah fa fi'il dari wazan fa'ala. Yang ketiga, lafadz yasirun bukan fi'il mudhari karena walaupun diawali oleh ya pada lafadz yasirun bukan huruf tambahan, juga yasirun bukan kalimat fi'il karena diakhiri oleh tanwin. Dan yang terakhir adalah ta. Contoh lafadz tarkun bukan fi'il mudhari karena pertama lafadz tarkun dan ta
pada lapad tarkun adalah huruf asal, bukan huruf tambahan. Walhasil, huruf anaitu yang bisa menjadi alamat fi'il mudhari adalah yang haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti, yaitu huruf tambahan anaitu harus mempunyai makna dan faidah-faidah yang masyhur. Namun sebelum membahas itu, kita akan bahas hukum fi'il mudhari adalah mu'rob karena menyerupai kalimat yang mu'rob, yaitu isim fa'ilnya dalam posisi harkat dan sukun. Sebagai contoh, lapad yastaghfiru itu sama dengan isim fa'ilnya, yaitu mustaghfirun dalam posisi harkat dan sukunnya. Fi'il mudhari tidak mu'rob secara mutlak, yaitu disyaratkan pertama tidak bertemu nun jama' muannas. Contoh yastaghfirna, yang mana yastaghfirna adalah mabni sukun. Syarat yang kedua adalah tidak bertemu nun taukid mubasyir seperti liyastaghfironna, yaitu mabni fathah. Makna yang masyhur untuk huruf mudharaah atau huruf anaitu adalah pertama, hamzah harus mewakili makna bahwa pelakunya adalah orang pertama atau mutakalim wahdah. Contoh ahsibu bermakna saya sedang atau akan menghitung. Yang kedua, makna nun harus mewakili makna bahwa pelakunya adalah mutakalim ma'al ghair atau orang pertama. Contoh nahsibu yang bermakna kami sedang atau akan menghitung. Dan yang ketiga, ia harus mewakili makna bahwa pelakunya adalah ghaib atau orang ketiga. Sebagai contoh, yahsibu yang bermakna dia sedang atau akan menghitung. Dan yang keempat adalah tak harus mewakili makna bahwa pelakunya adalah mukhotob atau orang kedua. Sebagai contoh adalah tahsibu yang bermakna kamu sedang atau akan menghitung. Fa'in maka jika terbukti apa huruf na'ti bimaklumin itu ada pada fi'il mudhari maklum, fafatuha maka fatahnya huruf na'ti wajaba itu wajib apa fatah, illar rubaiyya kecuali fi'il rubai, yaitu fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Ghairu domin selain domah pada fi'il rubai mujtanabun itu dijauhkan, yakni fi'il rubai hanya berharkat domah pada huruf na'tinya. Waksir dan kasrohkanlah ma pada huruf kubailal akhiri yang ada sebelum huruf terakhir abadan selamanya. Minal ladzi dari fi'il mudhari ada yang melewati apaladi ala salasatin pada 3 huruf. Bima di dalam fi'il ada ma yang selain wazan, ja'a yang datang apa ma, min tafa'ala dari wazan tafa'ala ya tafa'alu, mauzun takallama ya takallamu. Kalati seperti wazan yang datang min tafa'ala dari wazan tafa'ala ya tafa'alu, mauzun taba'ada ya taba'adu, au tafa'lala atau wazan tafa'lala, mauzun tadahroja ya tadahroju. Harkat huruf awal atau huruf mudharaah untuk fi'il mudhari maklum terbagi 2. Yang pertama adalah harkat patah, yaitu pada semua fi'il mudhari kecuali fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf, yaitu mungkin rubai mujarod atau sulasi mazid warna awal. Gambaran
selain fi'il rubai, yang pertama adalah sulasi mujarrad. Yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu, yahsunu, dan yahsibu. Lalu yang kedua adalah sulasi mazid warna sani yang dinamakan khumasi. Yankasiru, yajtami'u, yahmaru, yatakallamu, yataba'adu. Lalu sulasi mazid warna salis yang dinamakan sudasi, berisi 4 bab, yaitu yastakhriju, yashaushibu, yajlawidu, dan yahmaru. Lalu rubai mazid warna awal yang dinamakan fi'il khumasi, yaitu 1 bab mauzun yatadahroju. Lalu pada rubai mazid warna sani yang dinamakan fi'il sudasi, yang ada 2 bab, yaitu yahronjimu dan yaksyairu. Yang kedua adalah harkat dhammah pada huruf mudhoro'ah, yaitu hanya pada fi'il mudhari rubai yang meliputi sulasi mazid warna awal, yukrimu, yufarrihu, yuqatilu. Dan yang kedua pada rubai mujarrad, yaitu yudahriju. Harkat huruf sebelum huruf akhir atau ain fi'il pada fi'il mudhari maklum pada sulasi mujarrad telah dijelaskan di awal dalam penjelasan pada video pertama. Dan di dalam bait ini pengarang akan menjelaskan tentang harkat huruf sebelum huruf akhir pada fi'il ghair sulasi. Yang pertama kasroh, yaitu pada semua fi'il mudhari ghair sulasi kecuali 3 wazan, yang mana 3 wazan ini untuk huruf sebelum akhirnya berharkat patah, yaitu pada wazan tafa'ala mauzun takallama yatakallamu. Yang kedua wazan tafa'ala mauzun taba'ada yataba'adu. Dan wazan yang ketiga adalah tafa'lala mauzun tadahroja yatadahroju. Wa'in, dan jika terbukti apa huruf na'ti bimajhulin itu ada pada fi'il mudhari majhul pada muha, maka dhammahnya huruf na'ti lazima itu mesti apa dhammah. Kafatisa bikir ladi, seperti wajib patahnya huruf yang mendahului huruf ukhtutima yang dijadikan huruf akhir apa bihi alladhi. Wa akhirun, dan adapun huruf akhir lahu pada fi'il mudhari maklum dan majhul bimuqtadol amali itu tergantung tuntutan amal, min rob'in baik ropa au nasbin atau nasob, kada jazmun begitupun jazm, hasola yang hasil apa jazm. Untuk tata cara membentuk fi'il mudhari majhul adalah domahkan huruf awal atau huruf mudhoro'ah lalu fatahkan huruf sebelum huruf akhir. Sebagai contoh, lafadz yastakhriju adalah fi'il mudhari maklum. Langkah pertama ketika menjadi majhul adalah domahkan huruf mudhoro'ah, dibaca yustakhriju. Lalu tahapan kedua adalah fatahkan huruf sebelum huruf akhir, maka dibaca yustakhroju. Adapun makna maklum dan majhul pada fi'il mudhari itu sama dengan makna majhul dan maklum pada fi'il madhi yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Untuk harkat huruf akhir pada fi'il mudhari baik yang maklum maupun yang majhul itu tergantung dari amal kalimat sebelumnya. Karena fi'il mudhari hukumnya mu'rob sebagaimana telah dibahas di awal. Baik i'rob ropa yang merupakannya adalah amil maknawi, yaitu tajarud atau kosong dari amil nawasib dan amil jawazim.
Dan yang kedua, nasob dinasobkan oleh amil labdi, yaitu kemasukan amil nawasib yang berjumlah 10. Dan i'rab yang ketiga untuk fi'il mudhari adalah jazm, ketika kemasukan amil labdi, yaitu amil jawazim yang berjumlah 18. I'rab yang pertama adalah i'rab rofa. I'rab rofa pada fi'il mudhari mempunyai dua alamat. Yang pertama adalah alamat dhammah, yaitu pada fi'il mudhari yang bukan fi'il lima. Dan yang kedua, alamat rofa untuk fi'il mudhari adalah tetapnya nun atau subutun nun, yaitu pada fi'il mudhari kategori fi'il lima. Yang dimaksud dengan fi'il lima adalah fi'il yang huruf akhirnya terdapat huruf tambahan alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannasah mukhatabah. Contoh untuk fi'il mudhari rofa: yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Untuk yang berwarna putih itu bukan fi'il lima, alamat rofa'nya adalah dhammah. Sedangkan yang berwarna orange adalah fi'il lima yang i'rab rofa'nya adalah tetapnya nun. Sedangkan lapad yansurna dan tansurna itu dihukumi mabni sukun karena tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan fi'il mudhari mu'rab. Karena dua lapad ini bertemu dengan nun jama' muannas. I'rab yang kedua untuk fi'il mudhari adalah i'rab nasab. Sama dengan rofa, ada dua alamat untuk i'rab nasab pada fi'il mudhari. Yang pertama adalah fathah pada fi'il mudhari yang bukan fi'il lima. Dan alamat yang kedua untuk i'rab nasab fi'il mudhari adalah membuang nun, yaitu ada pada fi'il mudhari kategori fi'il lima. Sebagai contoh, kemasukan an amil nawasib kita tasrif: ayyan suro, ayyan suro, ayyan suru, antan suro, antan suro, ayyan surna, antan suro, antan suro, antan suru, antan suri, antan suro, antan surna, an suro, annan suro. I'rab yang ketiga adalah i'rab jazm. Sama, ada dua alamat. Yang pertama adalah sukun pada fi'il mudhari yang bukan fi'il lima, dan yang kedua adalah membuang nun, yaitu pada fi'il yang merupakan kategori fi'il lima. Kita tasrif lugawi untuk fi'il mudhari jazm yang kemasukan lam amil jawazim. Lam yansur, lam yansuro, lam yansuru, lam tansur, lam tansuro, lam yansurna, lam tansur, lam tansuro, lam tansuru, lam tansuri, lam tansuro, lam tansurna, lam ansur, lam nansur. Lalu seperti kita tahu bahwa untuk fi'il mudhari khususnya, bahkan umumnya untuk semua fi'il tidak ada i'rab JR, karena i'rab JR hanya khusus untuk kalimat isim. Alamat-alamat i'rab baik rofa, nasab ataupun jazm pada fi'il mudhari yang telah disebutkan tadi itu adalah untuk fi'il mudhari yang shahih akhir. Adapun untuk fi'il mudhari mu'tal akhir, harkat huruf akhir, ketika fi'il mudhari tersebut bukan termasuk fi'il lima, terbagi pada tiga. Pertama mu'tal alif, mu'tal wawu, mu'tal iya. Ketika rofa maka alamatnya adalah muqaddar,
yaitu dhammah yang dikira-kirakan baik pada mu'tal alif, wawu ataupun iya. Contoh yakhsha, yad'u, dan yarmi untuk mu'tal iya. Lalu untuk nasab pada mu'tal alif adalah fathah muqaddar, pada mu'tal wawu fathah dhohir, dan pada mu'tal iya fathah dhohir. Contoh ayyakhsha, ayyad'uwa, ayyarmiya. Lalu untuk jazm pada mu'tal alif adalah membuang huruf elat yaitu alif, dan untuk mu'tal wawu membuang huruf elat yaitu wawu, dan untuk mu'tal iya membuang huruf elatnya yaitu iya. Contoh lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Dan untuk fi'il 5 pada fi'il mudhari mu'tal itu sama dengan fi'il 5 pada fi'il mudhari shahih akhir, yaitu rofa, tetapnya nun, nasab alamatnya adalah membuang nun, dan jazm sama membuang nun. Penjelasan yang terperinci yang membahas i'rab fi'il mudhari mu'tal ada di dalam kitab Alfiyah pada akhir bab mu'rab dan mabni, yaitu fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdinas bama kayad uyarmi wa raf'a fihi man wi wahdib jaziman salah sahunna taqdi hukman laziman.